Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 UPTD SD Negeri 4 Angsau. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Materi penjumlahan pecahan. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pecahan. Tentunya kalian sudah belajar pecahan pada saat kelas 4. Ada sebuah ilustrasi. Ketika ayah pulang kerja, ayah membawa sekotak pizza. Pizza akan diberikan kepada dua anaknya, yaitu Nusa dan Tara. Berapa bagian yang akan didapat Nusa dan Tara? Ada satu kotak pizza. Saya akan mendapatkan satu bagian dari dua yang telah dibelah, dan Tara satu bagian dari dua pizza. Jadi, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ingatkah kalian bentuk-bentuk pecahan? Ya. Bentuk-bentuk pecahan yang telah dipelajari di kelas sebelumnya yaitu 1. Pecahan biasa, 2. Pecahan campuran, 3. Pecahan desimal, dan 4%. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A per B, A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Perhatikan diagram di bawah ini. Jika pecahan dengan penyebut sama, jumlahkan pembilang pecahan dan hasilnya penyebutnya tetap. Kemudian kalau pecahan dengan penyebut berbeda, ubah dulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilang-pembilangnya. Dengan itu kalian bisa menjumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya tetap. Contoh penjumlahan penyebut sama. 2/3 ditambah 1/3. Ibu buat kotak ya. Ada 3 kotak yang menyatakan 2/3. Berarti 2 kotak yang diarsir dari 3 bagian. 1/3 berarti ada 3 kotak, 1 diarsir dari 3 bagian kotak. Jadi 2/3 ditambahkan 1/3 sama dengan 3/3. Nah, kalau 3/3 artinya sama dengan 1. Atau bisa saja langsung karena sudah penyebutnya sama yaitu 3, maka langsung dijumlahkan pembilangnya. Kemudian contoh kedua yaitu penyebut yang berbeda. 1/2 ditambah 1/3. Ada 2 kotak, 1 bagian diarsir dari 2 kotak, ditambah 1/3. 1 bagian diarsir dari 3 kotak. Untuk bilangan 1/2 bisa dijadikan 3/6. 3 kotak yang diarsir dari 6 kotak. 1/3 bisa dijadikan 2/6. 2 kotak yang diarsir dari 6 kotak. Hasilnya 3/6 ditambah 2/6 hasilnya 5/6. Kedua pecahan mempunyai penyebut berbeda, maka tentukan terlebih dahulu KPK, yaitu 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Baru tinggal menjumlahkan
pembilangnya. Contoh lain, 2/4 ditambah 3/5. Penyelesaiannya, langkah pertama, cari kelipatan dari 4 dan 5. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Jadi, KPK dari 4 dan 5 adalah yang sama angkanya antara 4 dan 5 yaitu angka 20. Maka penyebut yang dipakai adalah 20. Kemudian langkah kedua, setelah mencari penyebut, hitung pembilangnya. Karena tadi penyebutnya 20, 4 kali berapa? Hasilnya 20, ya 4 kali 5. Berarti kalau penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikalikan 5. 2 kali 5 sama dengan 10/20. 3/5 sama dengan 5 kali berapa? Hasilnya 20. 5 kali 4. Berarti pembilangnya 3 kali 4 juga dikalinya. Sama dengan 12. Langkah ketiga, tinggal menjumlahkan hasil pecahan sama penyebut. Yaitu 10/20 ditambah 12/20. Sama dengan 22/20. Disederhanakan, dibagi menjadi 2. Jadi hasilnya 11/10. Hasil penjumlahan dari pecahan 2/4 ditambah 3/5 sama dengan 11/10. Pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Contoh, 21/3 ditambah 2/5. Ubah dulu 21/3 menjadi pecahan biasa, yaitu 3 kali 2 ditambah 1, hasilnya 7/3. Karena 2/5 sudah pecahan biasa, tidak perlu diubah. Jadi 7/3 ditambah 2/5. Kemudian samakan penyebut dengan mencari KPK. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Penyebut 3 dikali berapa ada 15? Ya, dikalikan 5. Kalau penyebut dikali 5, pembilangnya harus dikalikan 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi pecahan 7/3 sama dengan 35/15. 2/5 sama dengan 2 kali 3 per 5 kali 3 sama dengan 6/15. Maka hasilnya tinggal menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama 15. 35/15 ditambah 6/15 sama dengan 41/15. Kita jadikan pecahan campuran. 41/15 sama dengan 2 11/15. Pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. 2. Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah agar lebih mudah. Ketiga, contoh penjumlahan pecahan desimal 0,15 ditambah 0,24. Luruskan koma dengan koma. 0,15 ditambah 0,24
hasilnya 0,39. 2,85 tambah 1,9. Luruskan koma dengan koma, karena itu 1,9. Kita tambahi 0 di belakang 9. Jadi 2,85 ditambah 1,90 hasilnya 4,75. 0,84 ditambah 1,580. 0,84 ditambah 0 di belakangnya. Jadi 0,840 ditambah 1,580 hasilnya 2,420. 0,5 tambah 2,15 hasilnya 0,50 tambah 2,15 sama dengan 2,65. Persen yaitu suatu perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Contoh 10%, 30%, 50%, dan seterusnya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh 10% sama dengan 10/100 dibagi 10. Pembilang dibagi 10, penyebut dibagi 10, hasilnya 1/10. Mengubah persen menjadi desimal. 30% sama dengan 30/100. 30/100 dibagi 10. Pembilang 10, penyebut 10 sama dengan 3/10. Sama dengan 0,3. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, terlebih dahulu ubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Contoh, 75% ditambah 1/2. Cara pertama, disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. 75% sama dengan 75/100 sama dengan 75/100 dibagi 25. Pembilang bagi 25, penyebut dibagi 25. Sama dengan 3/4. Jadi, 75% ditambah 1/2 sama dengan 3/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. Cara kedua, disamakan menjadi bentuk persen. Karena 75% sudah sama, berarti yang diubah 1/2-nya. 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan 100%. Hasilnya 50%. Jadi 75% ditambah 1/2 sama dengan 75% ditambah 50%, hasilnya 125%. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami tentang pecahan, coba kerjakan soal di bawah ini di buku latihan kalian. Tulis soalnya berserta cara-caranya di buku latihan kalian. Kerjakan dengan rapi, tentunya berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian berhasil menjawab semua dan dapat nilai 100. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian masih semangat dalam belajar secara online. Pesan ibu untuk kalian, jangan lupa berdoa, rajin belajar, serta patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.